selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguk dia. Jika ia sakit maka jenguk dia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, At-Tirmidzi bisa disebut At-Tirmidzi dan bisa disebut At-Turmudzi. Dua-duanya boleh, At-Tirmidzi dan At-Turmudzi. Tapi yang masyhur adalah At-Tirmidzi rahimahullah. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ya'udu musliman marida, menjenguk seorang muslim yang sakit, ghadwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi, di waktu pagi, melainkan malaikat sebanyak 70.000 malaikat mendoakannya sampai malam hari. Ya, sebaliknya, wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Jika dia menjenguk orang yang sakit di waktu sore, maka didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Subhanallah. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan disiapkan untuknya sebuah tempat di dalam surga. Ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ya, makanya sepulang dari tempat ini, coba tanya-tanya ikhwah atau keluarga siapa yang sakit, ya jenguk dia untuk mendapatkan keutamaan ini insyaallah. Ya, atau singgah saja di rumah sakit Faisal. Ya, di sini dekat rumah sakit. Ya, kalau ditanya mau jenguk siapa, menjenguk orang sakit. Siapa saja yang sakit di sini, masuki kamarnya satu persatu. Ya. Doakan dia. Ya, dan ini adabnya kalau menjenguk orang sakit, letakkan tangan pada orang yang sakit, kemudian ruqyah. Ruqyah itu tidak hanya terkhusus kepada orang yang kesurupan. Ruqyah itu untuk mengobati penyakit apa saja. Ya, jadi kalau misalnya kalau pasiennya laki-laki ya jangan perempuan diruqyah kemudian dipegang ya. Tidak. Ya, kalau pasiennya laki-laki ya diletakkan pada tempat yang sakit atau di ubun-ubunnya, kemudian bacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibacakan kepada orang yang sakit. Ditambah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besarkan suara seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ditiup tubuhnya, ikutkan sedikit air liur, sedikit saja, jangan-jangan. Ya. Kemudian ditambah qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, dan seterusnya. Baca ayat kursi, akhir Al-Fatihah, akhir surah Al-Baqarah, tiupkan. Dan ini tidak khusus dilakukan oleh ustadz. Antum semua bisa lakukan itu. Ya, bahkan kalau kita sakit, letakkan pada tempat yang sakit, baca doa-doa itu. Atau ya a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Dibaca itu, ditiupkan di tempat yang sakit. Ya, kata Nabi, siapa yang sakit dan membaca doa itu dan belum ajalnya, maka dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian hibur dia. Tahurun insyaallah la ba's. Ini pengangkat dosa-dosa. Sabarkan dia, ikhwani. Ya, walaupun sakitnya itu mungkin parah, ya jangan menjadikan dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditakut-takuti. Ini persis ini sakitnya tetanggaku ini. Mana ini sekarang Pak? Sudah dikubumikan kemarin. Ya, tidak boleh begitu. Ya, ini namanya jujur yang menyakitkan. Ya, jangan. Jadi doakan. Ya, berikan motivasi. Dan memang seperti itu. Wa kam min sahihin mata bila saqamin wa kam min saqimin 'asha tulan min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab, dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup sampai detik ini. Kemudian yang kedua atau berikutnya di antara adab menjenguk orang yang sakit, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama karena dia butuh istirahat. Ya, biasa ada orang yang menjenguk orang sakit, kasihan dia tidak bisa bicara, kemudian dia ditanya, "Bagaimanakah kronologinya ini?" Dia tanya kronologi. Ya, dari awal sampai dia masuk ke rumah sakit. Jangan keluarganya yang ditanya.
Dia butuh istirahat. Bahkan kalau dia mau bicara, ya suruh dia diam, bilang istirahat maki, ya seperti itu. Ya bawakan biskuit, ya kemudian bawakan buah-buahan kalau bisa. Tapi yang paling penting adalah kehadiran kita dan mendoakan saudara kita insya Allah. Makanya jangan kita buang-buang ikhwani pahala dan keutamaan ini, ya. Dan ini hadisnya sudah jelas, hak saudara kita, ya kemudian keutamaannya didoakan oleh 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 malaikat yang mendoakan. Ya, kita saja kalau kurang pede berdoa, ya minta untuk didoakan oleh ustadz misalnya atau orang saleh. Ini 70.000 malaikat yang mendoakan. Apalagi kalau kita doakan saudara kita, ya maka malaikat akan berkata kepada kita, walaka bimithal. Engkau juga akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu.